Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan untuk teman-teman dari guru madrasah tahun 2022. Dan video kali ini merupakan video part 2 Bapak Ibu, dan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos pretest PPG dalam jabatan, khususnya bagi teman-teman yang dibawa guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Memberikan pretest untuk melihat kondisi awal siswa. B. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. C. Menyuruh siswa untuk bertanya tentang materi yang akan diajarkan. D. Melakukan penilaian yang berbasis problem solving. Dan E. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi nyata. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang teori belajar. Nah, ini ada beberapa teori belajar Bapak Ibu yang saya buatkan kata kuncinya. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat nanti ketika ada soal yang muncul, Bapak Ibu langsung ingat kata kuncinya. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Jadi misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi Bapak Ibu, kata kunci dari teori belajar behavioristik adalah ada kata stimulus dan ada respon. Jika nanti ada soal kata stimulus dan respon, maka Bapak Ibu langsung saja pilih bahwa itu adalah teori belajar behavioristik. Next Bapak Ibu, ada yang disebut dengan teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak manusia. Ini mengatakan bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa teori ini mengatakan bahwa siswa itu sudah pintar sendiri karena mereka memiliki otak. Mereka sudah memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam otaknya. Nah, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif atau otak yang telah dimiliki oleh seseorang. Itu yang disebut dengan teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak manusia. Next adalah teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya adalah siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, ini mengatakan bahwa karena pembentukan pengetahuan adalah siswa itu sendiri, maka siswa harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Mereka aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Ketika nanti siswa yang belajar sendiri, siswa yang mencari materi sendiri, mereka menemukan ide sendiri, maka itu disebut dengan teori belajar konstruktivistik. Itu kata kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Nah, kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah,
Teori ini membagi 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan teori inilah yang kita gunakan di K13 Bapak Ibu, di kurikulum 2013 yang saat ini masih sedang kita pakai. Mereka mengatakan bahwa siswa itu bukan hanya belajar pengetahuan, mereka harus belajar praktik, yakni psikomotor. Mereka juga harus bagus sikapnya, supaya nanti mereka bisa berbaur dengan masyarakat. Mereka harus terbentuk karakternya. Maka dia membagi bahwa ada 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Inilah yang disebut dengan teori belajar humanistik. Nah, yang berwarna merah ini Bapak Ibu adalah kata kunci dari setiap teori belajar ini. Bapak Ibu hanya ingat-ingat saja atau hafalkan sehingga nanti ketika ada soal yang muncul, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini adalah jawaban yang paling tepat. Seperti pada soal nomor 1 tadi Bapak Ibu ini, salah satu langkah yang harus dilakukan yang ingin merancang menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme. Nah, ingat Bapak Ibu, konstruktivisme itu kata kuncinya adalah siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, tinggal cari di opsi A, B, C, D, dan E ini Bapak Ibu yang siswa yang mencari pengetahuannya sendiri. Nah, setelah kita lihat opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling tepat itu adalah bagian B. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Ketika siswa kreatif, maka biasanya siswa yang mencari sendiri ide-idenya. Siswa yang menemukan ide sendiri, kemudian siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Itulah alasan kenapa opsi B ini paling tepat untuk teori belajar konstruktivisme. Jelas ya Bapak Ibu? Next, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2 Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam rangka pretest PPG dalam jabatan bagi guru madrasah Bapak Ibu, kami membuka simulasi. Simulasi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba-coba atau mengetahui berapa nilai yang didapat sebelum Bapak Ibu nanti mengikuti tes yang sesungguhnya. Nah, jika Bapak Ibu berminat, silakan Bapak Ibu japri kami di WhatsApp. Berikut linknya Bapak Ibu ini. Dan jika tidak punya WhatsApp, Bapak Ibu bisa DM kami di Instagram. Berikut link Instagramnya. Dan semua link ini insya Allah kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih seputar teori belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, dan E. Sibernetik. Nah, Bapak Ibu, di soal ini kata kuncinya adalah siswa melakukan kerja mandiri. Artinya kalau mandiri itu berarti siswa yang belajar sendiri, siswa yang bekerja sendiri. Maka yang paling tepat adalah bagian D. Konstruktivisme. Jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Berdasarkan pengamatan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran atau role playing. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. Terasa salah ya Bapak Ibu, ingat bermain peran. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. Ini agak benar. C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran. Bapak Ibu, sesuai dengan kesempatan. Saya rasa ini yang paling tepat bagian C. Kita lihat opsi D dulu. D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Kurang tepat. E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan, juga kurang tepat. Yang paling tepat itu tentang bermain peran adalah bagian C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran. Memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini.
Guru akan melakukan analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dengan mempertimbangkan pada kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Hal tersebut secara teoritis telah soal difokuskan pada aspek A. Materi, konstruksi, dan teknik penulisan soal. B. Materi, konstruksi, dan bahasa. C. Materi, bahasa, dan data lapangan. D. Materi, kebermaknaan, butir, dan bahasa. Dan E. Materi, kebermaknaan, butir, dan keterbacaan soal. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Bagaimana telaah soal untuk soal-soal berbentuk objektif atau pilihan ganda, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada 3 telaahnya. Yang pertama dari aspek materinya. Materinya itu butirnya harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Butir soalnya harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kemudian hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian ada pengecoh homogen dan berfungsi. Kemudian di bagian konstruksi, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologis waktunya. B. Ada gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Dan butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Kemudian pada aspek bahasa, menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. C. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kemudian menggunakan istilah baku. Jadi ini cara menelaah soal Bapak Ibu untuk soal yang berbentuk objektif. Jadi ditelaah dari segi materi, ditelaah dari segi konstruksi, dan ditelaah dari segi bahasanya. Tadi Bapak Ibu, di soal yang tadi dikatakan bahwa hal tersebut sesuai secara teoritis telaah soal difokuskan pada aspek kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Kesesuaian indikator ini Bapak Ibu ini masuk di bagian materi tadi Bapak Ibu, kemudian penggunaan tabel atau gambar ini masuk di konstruksi, dan penggunaan istilah baku ini masuk di segi bahasa. Jadi materi, konstruksi, dan bahasa. A. Materi, konstruksi, dan teknik penulisan soal salah. Materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, ini jawaban yang benar adalah bagian B. C, D, dan E salah. Yang paling benar adalah bagian B. Materi ini dari segi kesesuaian indikator. Konstruksi ini adalah penggunaan tabel atau gambar, dan bahasa ini dari penggunaan istilah baku. Maka yang paling benar adalah opsi B. Jelas ya Bapak Ibu untuk telaah soal berbentuk objektif. Next kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain. Bapak Ibu ingat tadi telaah soal pada aspek bahasa. A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Soal dapat dipahami dengan mudah. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Dan E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ingat Bapak Ibu, yang termasuk pada aspek bahasa adalah bagian B. Soal dapat dipahami dengan mudah. Artinya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah, maka soal dapat dipahami dengan mudah. Saya rasa jelas Bapak Ibu untuk telaah soal. Next kita ke soal nomor 6. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dan soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Butir soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. D. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Dan E. Butir tes harus valid. Nah, Ibu, yang termasuk pada aspek materi di sini adalah bagian A. Butir soal harus sesuai dengan indikator.
Ini masih soal telaah soal. Jadi Bapak Ibu tadi jelaskan yang mana termasuk materi, yang mana termasuk konstruksi, yang mana termasuk telaah soal pada bagian bahasa. Nah, jika Bapak Ibu pahami kesemuanya itu, maka insya Allah nanti ketika ada telaah soal yang muncul, maka Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Next, kita ke soal nomor 7. Sorry Bapak Ibu, soal nomor 7 harusnya. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP, seperti aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dengan mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik. B. Relevansi dengan karakteristik daerah. C. Struktur keilmuan. D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan E. Alat dan sumber bahan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok adalah yang pertama adalah kita lihat dulu potensi siswa kita yang akan kita ajar. Kemudian yang kedua adalah kita lihat relevan dengan karakteristik daerah. Apakah materi tersebut relevan dengan karakteristik daerah setempat? Kemudian kita lihat tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa yang akan kita ajar. D. Kemudian bagaimana kebermanfaatannya bagi siswa tersebut. Bagaimana struktur keilmuannya, bagaimana aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran, apakah relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, kemudian sesuai enggak ini dengan alokasi waktu yang tersedia. Kemudian bagaimana merumuskan kegiatan pembelajaran. Jadi ada 9 Bapak Ibu ini yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan materi pokok. Nah, di soal yang tadi Bapak Ibu ini dikatakan bahwa yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah A. Potensi peserta didik ini termasuk. B. Relevansi dengan karakteristik daerah juga termasuk. Struktur keilmuan juga termasuk. D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan sebagainya ini juga termasuk. Nah, ini yang bukan. Yang bukan adalah alat dan sumber bahan. Oleh karena itu, yang paling benar untuk soal nomor 7, sorry, bukan 17, 7 adalah bagian E. Alat dan sumber bahan. Oke. Baik, Bapak Ibu, seperti biasanya ketika saya mengakhiri video, selalu ada soal bonus yang saya berikan. Soalnya seperti ini. Salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bu Ana meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Manakah jenis penilaian holistik otentik yang paling sesuai? A. Meminta peserta didik mengerjakan tes pemahaman. B. Menilai laporan hasil pengamatan yang disusun peserta didik. C. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. D. Mewawancarai peserta didik tingkat kemiskinan yang terjadi. Dan E. Mengkategorikan jenis-jenis kemiskinan yang ditemukan. Nah, Bapak Ibu, jawaban dari soal ini silakan dituliskan di kolom komentar. Dan Bapak Ibu, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih dan semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.